Kita mulai dari Sin dulu kali ya. Sin. Setelah sebelumnya ada R7, Whisking, dan Finn, sekarang kita ngomongin Sin. Sin pada dasarnya salah satu pemain yang memang kita incar sih untuk di season 4. Jadi kita buyout dari Star 8 pada saat itu. Anak yang lucu menurut saya, masih mentah pada saat itu. Playing style-nya juga cukup agresif. Tapi balik ke belakang lagi, di Star 8 juga prestasinya nggak ada yang terlalu signifikan. Jadi memang ya kita ngelihat kalau kita bisa asah, kita bisa poles, mungkin bisa jadi something gitu loh. Singkat cerita, di awal juga Sin permainannya masih belum stabil ya, boleh dibilang sangat-sangat agresif, dan sebagai carry utama pemain core di tim kadang-kadang terlalu nafsu. Jadi ya buat saya masih belum mature lah. Di season 4 sendiri juga permainannya pelan-pelan udah mulai stabil, tapi memang belum seperti Sin yang kita kenal sekarang pada saat itu. Di season 4 kita akhirnya belum berhasil jadi juara. Di situ ya cukup disorot penampilan Sin, dan di M1 juga boleh dibilang jadi tanda tanya besar gitu loh. Di beberapa game yang lalu harusnya bisa menang, tapi tiba-tiba jadi kalah gitu loh. Ya seperti saya bilang sebelumnya, ya kalah ya tim lah, sebagai tim. Tapi setelah selesai M1, hujatan lumayan deras ngalir ke Sin ya pada saat itu. Dan siapa sih yang nggak mau menang, siapa sih yang nggak pengen juara. Tapi ya sudah, karena sudah kalah ya nggak ada yang bisa banyak dijadikan alasan. Menurut saya seperti itu. Balik ke persiapan season 5, kalau kalian nonton MP Talk yang bintang tamunya Finn, juga bisa dibilang ya permainannya setelah dari M1 tuh juga kurang stabil menurut tim dan coach. Jadi akhirnya digantikan oleh Whisking, dan Sin sendiri harus ngebantuin tim MDL. Tapi pada saat itu sebenarnya banyak pelajaran yang bisa dipetik ya. Rasanya meskipun secara mekanik Sin itu sangat-sangat tinggi, tapi secara pengalaman, makro dan lain-lain, decision making, kesabaran, membaca permainan itu masih belum lengkap sebagai seorang pemain yang ya matang lah di tim MPL. Sehingga pada saat dia ada di tim MDL, saya pikir ada semacam ingin menunjukkan lah bahwasanya semua input, semua masukan itu benar-benar dijadikan pembelajaran. Karena menurut saya kalau misalnya pada saat itu tidak main di MDL, mungkin kita nggak juara juga gitu loh. Mungkin semuanya akan berbeda. Kenapa? Karena balik lagi, Sin itu bukan tipe orang yang gampang dinasehati. Jadi cukup keras kepala. Karena kalau misalnya kalian tahu ya mukil itu ya memang begitu gitu, ngincernya kill gitu loh. Jadi dia nggak peduli dia mati atau dia akan ngerugiin tim. Ya udah, semua match dianggap rank buat dia, dan itu ngerugiin tim, kebanyakan ngerugiin tim. Dan meskipun punya skill yang istimewa, tapi kalau misalnya di tim itu malah nggak bisa ngangkat, malah ngerugin ya gimana gitu loh. Dan mungkin dari situ dia belajar ya bahwasannya MDL itu sebagai sentilan untuk dia. Dan setelah di MDL, setelah akhirnya kita lihat wah cukup stabil dan cukup bagus, permainannya berubah, kita naikin ke MPL dan ya hasilnya kita bisa menang gitu loh, dan juara ya maksudnya sampai playoff. Meskipun di playoff ada beberapa kali, kalau kalian lihat video pas final kita, mic check dan lain-lain itu, ya ada beberapa kali salah gitu loh. Tapi itu tadi buat saya ya, ketika bermain sebagai tim ya nggak bisa salahin 1-2 individu ya. Menang ya as a team, ya kalah as a team. Dan tentang dia ya, setelah ada di MDL juga tetap semangat, pengen nunjukin bahwa dia bisa, dan akhirnya jadi pemain seperti sekarang ini gitu loh. Buat saya dia memang pemain yang unik ya, dan ya saya cukup keras sih sama Sin, to be honest, dari awal dia masuk. Dan mungkin dia kesel, mungkin dia sempat marah, I don't know. Tapi buat saya pemain yang pemain terbaik adalah pemain yang pantas untuk membela tim RRQ ya. Jadi buat saya ketika dia waktu itu nggak kepilih ya nggak bisa nyalain siapapun selain dirinya sendiri sih, karena itu keputusan tim dan keputusan coach juga kan untuk memilih pemain. Dan ya kayaknya dia juga belajar dari kesalahannya lah, dia belajar dari kesalahannya.